Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada apapun yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali di situ pasti ada hikmah. Bahkan di antaranya juga pekerjaan Nabi Muhammad sebelum beliau itu menjadi seorang nabi, di antaranya adalah menggembalakan kambing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah taala mengutus nabi kecuali profesinya itu adalah sempat menjalani profesi yaitu penggembala kambing. Maka sahabat tanya, "Wa anta? Kalau engkau ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Betul, aku dulu juga mengembalakan kambing untuk mencari upah sedikit daripada orang-orang Makkah. Nah, hikmahnya kok kambing? Kok penggembala kambing? Kok bukan unta? Atau kok bukan unta? Atau misalkan ternak bekecot? Tidak mungkin, ada sana hewan menjijikkan itu ya. Kenapa kok kambing? Karena memang di situ dikatakan menggembalakan kambing itu melatih kesabaran dan menjadikan orang itu tenang. Itu kalau menggembalakan kambing. Makanya Nabi pernah bersabda, "Was-sakinatu fi ahlil ghanam." Ketenangan tuh untuk orang-orang yang menggembala kambing. Adapun kesombongan untuk orang yang menggembala unta. Kemudian saya itu juga ketika Nabi SAW itu menggembala kambing, berarti mau nggak mau beliau itu jauh dari kaumnya. Jauh dari kaumnya. Dan kaumnya itu bukan orang-orang yang baik. Jadi dalam penggembalaan kambing yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hikmahnya luar biasa. Di antaranya beliau dijauhkan daripada hal-hal yang kurang baik. Coba sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan beberapa poin dulu. Ini yang penting. Kalau seorang Rasulullah SAW yang sebetulnya Allah Ta'ala mampu nggak jaga Nabi dari pengaruh buruk sekalipun tinggal di jahiliyah. Mampu kan? Tapi di sini ada hikmah. Artinya apa? Kalau seorang Nabi aja dijauhkan daripada pengaruh buruk, apalagi anak-anak kita semuanya. Pengen nggak punya anak soleh? Lah anaknya ditaruh di tempat yang pengaruhnya baik. Taruh di tempat yang pengaruhnya itu baik, ditaruh di tempat yang pengaruhnya itu dekat dengan orang-orang yang soleh. Dulu kalau di Hadramut sana ada istilah hautoh. Hautoh itu artinya kayak satu tempat yang meliputi begitu. Nah di situ nanti biasanya orang-orang yang tinggal di situ, jadi para habaib yang terdahulu itu tapi zaman dulu tuh zaman mungkin leluhurnya Wali Songo, itu biasanya kumpul ya di situ. Jadi anak-anaknya itu kumpulnya cuma hanya dengan orang-orang yang terbatas yang sudah diyakini ini orang soleh. Nanti lu sudah dewasa baru boleh kumpul dengan masyarakat yang ada di luar. Makanya di masa itu rata-rata anak belum tumbuh kumisnya sudah mimpi ketemu Rasulullah. Sudah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu belum tumbuh kumisnya ketika itu sudah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah kasyaf, dapat maqamul kasyaf, bisa ngerti apa yang tidak dimengerti oleh orang pada umumnya. Padahal kumis belum tumbuh. Sekarang kumis tumbuh, dicukur, tumbuh lagi, cukur, tumbuh lagi. Tidak tahu mimpinya mimpi apa. Mimpi dikejar vampir, mimpi dikejar dinosaurus, mimpi-mimpi yang tidak ceto yang lainnya. Jadi ya kalau seorang nabi aja itu dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Padahal kalau seandainya Allah Ta'ala jaga bisa, tapi ini ada hikmah di sini. Anak-anak kita pun juga sama. Nah, pilih tempat untuk tinggal itu tempat yang baik. Mohon maaf. Milih tempat tinggal itu jangan sekedar murah. Yang sekedar murah, tapi pilih tempat yang baik. Ada satu tempat rumah di sana luas, murah,
tapi tempatnya nggak bagus, anak-anak mudanya peminum khamr, masjidnya jauh, nggak ada kegiatan keagamaan. Dengan tempat ya harganya agak mahal, tapi bagus, banyak ulamanya, deket masjid, anak-anaknya ada tempat ngaji. Bagus mana? Yang mana? Ya syukur dekat ulama dan murah ya. Syukur-syukur begitu. Tapi milih tempat itu penting, makanya ada istilah al-jar qobladar. Pilih tetangga, baru pilih rumah. Pilih tetangga, baru setelah itu pilih rumah. Nah, dulu orang-orang dulu itu begitu. Jadi mereka ditinggalkan sama orang-orang soleh. Dulu, Allah, saya lupa namanya, itu di masa Habib Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf itu leluhurnya semua Habib yang marganya As-Segaf. Marganya As-Segaf. Di situ diceritakan dulu pernah datang satu ibu bawa anaknya. Bawa anaknya, yang anaknya itu anaknya ini ditaruh dimanapun ulama, enggak pernah berhasil. Bebel. Omongnya apa-apa enggak pernah bisa. Sampai akhirnya ibunya ini nangis. Ibunya ini mau keluar dari kota Tarim, jumpa sama Habib Abdurrahman As-Segaf. Yang ngeluh, anak saya ini siapa? Sudah saya taruh di sini, kok enggak ada yang bisa ngerawat anak saya, jadikan anak saya ini anak soleh. Anak saya mau saya taruh di mana? Maksud saya mau kembali ke pedalaman lagi, orangnya kadang enggak benar. Habib Abdurrahman As-Segaf enggak tega, ya udah biar kumpul sama saya. Ada Ahmad Hats ini kumpul sama Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu kumpul di sana. Abdurrahman As-Segaf itu wiritannya mirip kita. Satu hari hatam Quran dikit, cuma 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Jenengan kan pernah kan? Ya, tapi kulullah 3 kali gitu loh. Atau ikut one day, one juice mungkin ya, ikut hatamannya tok. Itu hatam Quran 4 pagi siang tuh 4, malamnya 4. Itu total sehari 8 kali. Itu sekalipun di tempat kerjanya hatamankan Quran. Ya beliau itu kan punya kebun kurma, kan itu kerjanya kan kebun kurma. Itu di situ hatamkan Quran. Pernah terjadi satu hama penyakit yang mengganggu tanaman itu, semua satu daerah itu rusak. Tempatnya Habib Abdurrahman As-Segaf satu pun nggak ada yang rusak. Kaget, kok bisa nggak rusak? Ya jelas saya hatamkan Quran semuanya. Saya di tempat ini sudah hatam Quran, Ya termasuk amal-amalannya orang-orang soleh. Kalau Anda punya toko, di toko Anda sesekali undang orang-orang untuk baca Quran. Nanti bulan Maulid undang orang-orang untuk Maulid Nabi. Oh nanti kan ngeluarkan biaya, Beb, ngeluarkan duit dan lain sebagainya. Lah apa-apa ngeluarin duit buat hataman Quran, buat Maulid Nabi, daripada ngeluarin duit terpaksa karena ditipu orang. Ayo, gimana? Jaga kan? Daripada duitnya habis karena ditipu pegawai. Iya kan? Ya lebih bagus buat hataman Quran, buat acara maulid begitu. Sampai ada Ahmad Hats ini jadi orang yang soleh. Itu Ahmad Hats ini kalau sudah sholat khusyuknya luar biasa. Sampai itu Habib kecil-kecil itu, Habib Abdullah Al-Idrus, leluhurnya marga Al-Idrus, dari kecil bayi itu kalau nangis, kalau sudah nangis itu sama orang tuanya, sama yang ngerawat itu ditunjukkan Syekh Ahmad Hats lagi sholat langsung nganteng. Khusyuknya itu ikut ke bayi. Jadi bukan cuma khusyuk, yang lihat sholatnya ikut khusyuk. Yang lihat sholatnya itu ikut khusyuk. Bayangkan coba. Lah kok bisa ini orang tuanya semuanya bukan orang-orang yang hebat, orang-orang biasa semua. Kok bisa anaknya jadi sehebat itu? Sampai sekarang nih para Habib kirim Fatihah ke Syekh Ahmad Hats terus. Kok bisa? Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya kumpul dengan orang
soleh, bergaul dengan orang soleh. Itu rahasianya. Begitu. Makanya kumpul sama orang soleh itu ngaruh, nggak ngaruh, pokoknya kumpul terus. Mau nggak mau nanti ngaruh. Mau nggak mau nanti akan ya, akan ngaruh, begitu. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi hikmahnya daripada kanjeng Nabi SAW itu menggembalakan kambing diantaranya. Tadi yang saya dapat keterangan dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, agar mau nggak banyak kumpul dengan orang-orang Quraisy yang ketika itu mereka musyrik, nggak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah dan masih dalam pengaruh jahiliyah. Maka hikmahnya bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Anak-anak kita itu juga harus kumpul dengan orang baik, kumpul dengan orang soleh. Kenalkan orang soleh sama anak kita. Di rumah kita itu pajang fotonya orang soleh. Rumah isinya lukisan kuda. Sebelah sana lukisan macan. Sebelah situ lagi lukisan gunung. Sebentar lagi sebelah sana lukisan genderuwo. Anaknya lama-lama kayak apa? Ibu-ibu yang jawab loh, bukan saya loh ini. Lu rumah kok nggak ada kenal sama orang solehnya, ini gimana? Rumah kok nggak ada kenalkan sama orang soleh. Ketemu kumpul orang soleh itu berkah. Kumpul orang soleh itu berkah. Anda kalau lihat nanti imam-imam atau ulama-ulama besar itu mereka tuh mesti ada sambung-sambungannya orang soleh. Di antaranya Hasan Al-Basri. Bayangkan, sampai-sampai kalau Anda baca kitab kuning terus ada kata Qala Al-Hasan, disebut nama Hasan tok. Itu berarti Hasan Al-Basri. Jadi semua nama Hasan mesti banyak kan? Tapi ini yang paling top. Tentunya selain Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu cucunya Rasulullah SAW. Kok bisa hebat Hasan Al-Basri? Apa rahasianya? Ibunya dulu budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Hasan Al-Basri ini kalau ibunya masih bayi, ibunya tuh pergi, nangis itu didekap sama Ummu Salamah, seakan-akan kayak disusui begitu loh. Barokahnya didekap sama istrinya kanjeng Nabi, itu sampai akhirnya jadi ulama yang besar. Nyambung sama orang soleh. Nyambung sama orang soleh. Begitu. Lalu orang-orang soleh terdahulu tuh, kita lihat orang-orang dulu tuh, itu mereka buka rumahnya untuk orang soleh. Kadang-kadang ngajak orang soleh, yuk makan di rumah, tanya makanan kesukaannya apa. Tanya dulu, jangan sampai di rumah cuma suguhi nasi sama terong tok. Tanya mau, orang solehnya sukanya makanan ini. Datang ke rumah, selesai dijamu makan, minta tolong sholat di rumah ini ya, 2 rakaat aja enggak apa-apa. Nanti dipilih sholatnya di mana, sholatnya di situ. Nanti mereka kalau sholat satu keluarga di situ. Itu dulu sahabat Ansor sama Nabi Muhammad begitu. Ngundang makan Nabi Muhammad, Nabi dijamu makan, lalu Nabi suruh sholat. Dan tempat sholatnya Nabi dipakai untuk sholat mereka ketika mereka ada di rumah. Pengen nyambungkan berkah sama orang soleh. Makanya betul-betul obat hati itu wong kang soleh kumpulono. Habib lah zaman sekarang kan enggak ketemu orang soleh. Ya sudah, enggak usah banyak kumpul. Terus gimana? Ya baca bukunya orang soleh. Buka YouTube, dengarkan ceramahnya orang soleh. Selesai, di hati enak. Daripada buka grup WA isinya ngerasani. Ada enggak grup WA-nya yang isinya ngerasani? Banyak. Oh. Kemudian buka berita isinya juga berita itu ada enggak peraturan dalam dunia berita tidak boleh membongkar aib orang? Ada? Enggak ada. Infotainment berita gosip isinya aib orang. Kalau enggak ada aibnya orang enggak laku. Iya kan? Enggak ada berita gosip isinya ada imam masjid istiqomah di masjid 30 tahun. Enggak ada. Isinya aib. Lah orang tuh kalau sibuk lihat aib berarti sibuk ngurusi kotoran. Maaf.
tahu tukang kuras tinja? Itu kan berurusan dengan kotoran kan? Jauh lebih bersih dibandingkan orang yang cuma ngurusin aibnya orang. Tukang sampah jauh lebih baik dibandingkan orang yang setiap hari cuma ngomongkan kejelekan orang. Kenapa? Mereka mandi bersih langsung. Mungkin mereka cuma kerjanya aja ngurusi sampah, tapi hatinya bersih, nggak ada sampah zahiran wa batinan. Nah kita baju bagus, wangi, lotionnya nggak tahu ada berapa, mau keluar rumah pakai sunblock, ya kan? Terus mau tidur pakai masker wajah, pakai obat pemutih, ya, dandanannya riasannya luar biasa. Ternyata itu gak dipandang sama Allah. Yang dipandang sama Allah apa? Hatinya manusia. Terus jenengan dandan yang mandang siapa? Loh, kalau suaminya itu boleh dandan, dipandang suami itu ibadah. Yang mandang Anda kalau Anda dandan siapa? Orang. Orangnya soleh apa enggak? Kalau orang soleh, dia menundukkan pandangan. Orang enggak soleh yang mandang Anda. Kalau orang enggak soleh mandang Anda, pikirannya pikiran baik atau enggak baik? Nah terus ngapain dandan? Nah, ya terus ya terserah, terserah. Tapi kalau mau dandan paling bagus dandan untuk suaminya. Dan ini yang bisa kami sampaikan. La